menjadi orang benar memang idaman dari banyak orang, Pak Paul. Tetapi pertanyaannya adalah, bisakah seseorang ini yang berdosa ini menjadi orang benar itu, Pak Paul? Sudah tentu bisa ya Pak Gunawan ya. Itu sebabnya ya Tuhan tatkala menyelamatkan kita, Dia itu membenarkan kita. Sehingga tadinya kita itu di luar kehendaknya, di luar keluarganya, di luar kasih sayangnya. Sekarang menjadi bagian dari keluarganya dan kasih sayangnya. Nah, setelah kita dibenarkan secara status, kita menjadi anak-anak Tuhan, memang Tuhan mengharapkan kita bertumbuh. Makin hari, makin serupa dengan Dia. Nah, ini yang dimaksud dengan menjadi orang benar. Itu orang yang makin hari, makin serupa dengan Dia. Namun, ya tadi Pak Gunawan sudah memunculkan sebuah fakta ya, yaitu tidak mudah menjadi orang benar. Kenapa tidak mudah? Sebab kecenderungan kita adalah menjadi orang yang membenarkan diri. Iya. Atau mengharapkan orang lain itu membenarkan kita itu atas tindakan-tindakan kita gitu, Pak Paul ya. Betul sekali. Ya, kita jadinya ya seolah-olah itu nggak mau tahu, pokoknya ya kita ini harus selalu benar. Nah, makanya waktu orang misalkan berkata-kata kepada kita, jalan kita misalkan kurang lurus atau apa, ya kita tidak terima, kita membenarkan diri. Ya, jadi orang benar ini adalah status kita di hadapan Tuhan, ya Pak Paul, yang Tuhan berikan kepada kita dibenarkan oleh Tuhan, dan kita akan bertumbuh menjadi orang benar, dan ini pasti merupakan suatu proses yang panjang itu Pak Paul. Betul sekali Pak Gunawan, ini sebuah proses. Memang tidak selesai dalam satu malam, dan kita terus-menerus memang harus menjalaninya. Nah, untuk bisa sampai ke sana Pak Gunawan, kita ini mesti mengerti dulu ya kodrat manusiawi kita yang berdosa. Karena kodrat manusiawi kita yang berdosa lah yang menghalangi kita bertumbuh menjadi orang benar. Ada sekurang-kurangnya 3 yang bisa saya pikirkan Pak Gunawan. Yang pertama adalah, kita ini pada dasarnya adalah manusia yang tidak ingin disalahkan, ya. Nah, daripada disalahkan, kita beralih menyalahkan lingkungan atau orang lain. Nah, kita bisa melihat bahwa sebetulnya kecenderungan ini nih sudah muncul pada hari pertama kita berdosa, yaitu sewaktu Tuhan menanyakan kepada Adam, ya. Nah, Adam tahu sebetulnya dia salah, tapi langkah pertama adalah menyalahkan Hawa, bahwa Hawa lah yang menyuruh dia untuk memakan buah yang sudah Tuhan katakan tidak boleh dimakannya. Nah, Hawa juga langsung menyalahkan si ular, yakni si iblis. Nah, jadi kita bisa melihat di sini bahwa ya dari awalnya, tatkala manusia jatuh ke dalam dosa, manusia telah menjadi orang yang tidak ingin disalahkan. Nah, Pak Gunawan mungkin bisa juga melihat di dalam hidup ada begitu banyak masalah muncul gara-gara kita ini menolak untuk disalahkan. Nah, sewaktu memang kita selayaknya harus menanggung akibat itu. Begitu banyak pertikaian terjadi. Oleh karena kita menyalahkan orang yang tidak selayaknya menerima tanggung jawab itu. Apa ini bukan semacam mekanisme pertahanan diri, Pak? Betul, ini adalah sebuah mekanisme pertahanan diri yang, nah kalau saya jelaskan dari segi firman Tuhan, ini merupakan buah dosa. Yaitu kita tidak ingin disalahkan. Sebab, ya dari segi psikologis pun, kita ini nih sebetulnya ini mendorong orang untuk berani ya melihat diri dan berani untuk mengoreksi kalau ada yang perlu dikoreksi pada diri sendiri. Jadi dari segi ilmu psikologi pun ya kita ini menganjurkan manusia untuk terbuka ya, menerima tanggung jawabnya dan mengakui kesalahannya. Nggak ada tuh psikolog yang akan berkata, oh pokoknya kalau ada orang yang menyalahkanmu, langkah pertama adalah menangkisnya, menyalahkan orang lain. Tidak. Justru dari segi psikologis kita katakan itu tidak sehat. Jadi mekanisme pertahanan seperti ini adalah sebuah mekanisme yang keluar dari dosa dan inilah yang harus kita nantinya runtuhkan. Ya, yang dikhawatirkan memang orang tahu akibatnya gitu Pak Paul. Kalau kita itu memang mengakui bahwa kita itu salah, sudah tahu pasti ada akibatnya gitu Pak Paul. Dan ini coba dihindari. Betul sekali. Jadi karena kita tidak mau menanggung akibat, maka kita buru-buru ya mengelak dan malah ya menyalahkan orang daripada kita itu yang menanggung kesalahan yang kita buat. Ya, kecenderungan yang lain apa Pak Paul? Yang kedua adalah yang membuat kita ini sulit ya hidup menjadi orang benar adalah kita
manusia yang ingin mendapatkan pujian. Itu sebabnya kita membenarkan diri, sehingga pada akhirnya kita memperoleh pujian oleh karena kita dianggap benar. Nah, pada dasarnya kita memang takut ya mendengar hal-hal yang berisikan kritikan, hal-hal yang negatif ya, yang tidak sesuai dengan konsep diri kita. Nah, dengan cepat waktu kita mendengarkan hal-hal seperti itu, kita menyimpulkannya sebagai ketidakmengertian orang akan siapa kita. Ya, kamu nggak tahu saya siapa. Artinya apa? Kita mau mengatakan sebetulnya kamu nggak tahu betapa baiknya saya. Kamu nggak tahu tuh bahwa saya ini jauh lebih baik daripada yang engkau lihat atau engkau pikir. Nah, kamu nggak ngerti saja tentang saya. Jadi intinya memang kita itu tidak suka ya melihat celaan atau hal yang negatif tentang diri kita. Maka ya kita menangkisnya, membenarkan diri supaya akhirnya ya kita itu sekali lagi ya tampak benar di hadapan orang. Nah, ini muncul dari sebetulnya kerinduan kita itu untuk mendapatkan pujian dari orang. Ya, seringkali orang di sini justru menjadi munafik, Bapak. Menjadi berpura-pura di hadapan orang lain supaya dia dipuji oleh orang. Ada kalanya jalan itulah yang kita tempuh ya. Gara-gara kita ingin mendapatkan pujian, maka kita memunculkan sebuah diri yang sebetulnya itu lain dari apa yang ada di dalam diri kita ini. Nah, sudah tentu ya hidup seperti ini, ya tinggal tunggu waktu, akhirnya kedok kita pun terbuka. Saya kira tidak ada orang munafik yang pada akhirnya tidak terbongkar kemunafikannya. Pada akhirnya semua kemunafikan akan terbongkar. Sebab Tuhan selalu bertindak pada akhirnya untuk mencopot topeng-topeng dari wajah kita. Ya, itu seringkali dibungkus dengan hal-hal yang bersifat rohani gitu loh Pak Bos. Sehingga orang lain juga mau mengungkapkan itu enggan. Seringkali begitu Pak Gunawan. Memang saya ini ya mencoba mengerti lah ya kemanusiawian kita. Bahwa ada kalanya ya kita semua melakukan hal-hal itu ya. Kita itu menampilkan sisi-sisi rohani, sisi-sisi yang layak mendapatkan pujian itu. Supaya orang nanti hanya melihat sisi itu. Dan tidak melihat bagian dalam diri kita yang gelap itu. Saya kira ya ini kecenderungan kita semua sebagai manusia. Dan saya juga mengakui bahwa ada kalanya ya kita ini nggak sengaja munafik. Dalam pengertian kita ini memang ingin sebaik itu sebetulnya. Kita ingin serohani itu sebetulnya. Tapi kita itu akhirnya salah langkah. Bukan mulai dari bawah dan mengakui ya memang kita masih di bawah. Kita masih penuh dengan kekurangan dan dosa. Kita memulainya dari atas. Titik berangkatnya itu dari kerohanian, dari yang indah, dari yang bagus. Sehingga akhirnya begitu kita memulai dari atas, dari yang bagus-bagus itu, untuk kita turun ke bawah dan mengakui betapa gelapnya kita, susah. Kita akhirnya terjebak terus di atas. Saya kira inilah yang terjadi pada orang-orang Farisi di zaman Tuhan Yesus. Pada dasarnya ya, mereka orang yang religius, mereka ingin hidup sesuai dengan perintah Tuhan, dan mereka adalah pemimpin-pemimpin rohani, jadi ingin dilihat sebagai orang-orang yang hidupnya bersih dan layak dipuji. Tapi karena mereka berangkat dari titik rohani itu, titik bagusnya itu tuh, akhirnya mereka susah turun. Nggak pernah turun-turun akhirnya. Nah, kita tahu apa yang terjadi. Tuhan Yesuslah yang menurunkan mereka. Ya, itu seringkali juga terjadi karena kita punya kekuasaan atau punya kekayaan, Pak Pol. Dan orang-orang di sekeliling kita itu membenarkan segala sesuatu yang kita lakukan. Ya, seringkali karena kita ini berkedudukan tinggi, ya baik itu karena kekayaan kita, karena status-status tertentu, ataupun juga karena ya jabatan-jabatan rohani kita, maka akhirnya orang lain pun ya sungkan ya menyodorkan fakta tentang siapa kita, malah ya membenarkan tindakan-tindakan kita, membela kita secara membabi buta, yang sebetulnya ya berdampak buruk. Kita bukannya makin melek mata melihat siapa kita, makin buta. Ya, tetapi karena kita tuh berulang kali dibenarkan tindakan kita itu sekalipun salah, yang ada pada pikiran kita adalah tindakan saya ini betul, saudara. Betul sekali. Jadi Pak Gunawan tadi memunculkan satu hal yang penting, yaitu ya lingkungan pun kadang-kadang ya berandil ya di dalam
permasalahan kita ini yang ingin membenarkan diri. Yakni lingkungan akhirnya membenarkan kita sehingga makin hari makin jauhlah kita dari fakta yang sebenarnya. Ya, mungkin ada yang lain, yang kecenderungan yang lain yang Pak Paul ingin sampaikan. Yang ketiga adalah kenapa kok kita ini menjadi orang yang susah sekali untuk hidup benar adalah kita manusia yang sesungguhnya tidak mudah percaya pada niat baik orang. Itu sebabnya apapun yang dikatakan orang, bila tidak berkenan di hati, dengan segera kita simpulkan sebagai, niat buruk nih, memang kamu ini ingin menyerang saya dan sebagainya. Kita tidak percaya bahwa sesuatu yang tidak menyenangkan di telinga dapat keluar dari niat baik dan untuk kebaikan kita. Nah, itu sebabnya kita terus membenarkan diri dan menolak komentar orang yang tidak berkenan di hati. Ya, seringkali memang itu disampaikan dengan cara yang kurang menyenangkan kita gitu Pak Paul. Jadi niat baiknya itu tenggelam oleh karena cara penyampaian yang tidak berkenan di hati kita Pak Paul. Betul, jadi ada kalanya waktu orang menyampaikan sesuatu kepada kita yang memang negatif, bungkusannya adalah emosi, marah, tidak senang dan sebagainya. Akhirnya yang kita tangkap adalah bungkusannya, emosi, marah dan tidak senangnya itu. Dan kita luput melihat isi bungkusan tersebut yang sebetulnya baik. Nah, kita pun saya kira acap kali berbuat hal yang sama kepada orang lain. Kita membungkus masukan kita yang penting itu dengan bungkusan-bungkusan yang penuh dengan emosi marah, tidak senang. Sehingga orang lain pun juga nggak bisa mendengar apa yang ingin kita sampaikan. Nah, jadi kita ini nih mesti mulai Pak Gunawan membangun kepercayaan pada niat baik orang. Sebagian orang memang tidak punya niat baik, itu betul. Tapi sebetulnya cukup banyak orang yang mempunyai niat baik. Mereka memberitahukan kita, mungkin saja tidak sepenuhnya tepat, mungkin saja karena mereka kan nggak bisa melihat keseluruhan dari hidup kita. Tapi cukup banyak orang yang memberitahukan kita hal yang tidak berkenan itu dengan niat baik, untuk kebaikan kita. Nah, cuman memang sekali lagi kita bukanlah orang yang terbiasa untuk percaya pada niat baik orang. Jadi kalau perkataannya enak didengar, kita berkata, orang ini baik, berniat baik kepada kita. Tapi begitu perkataannya kurang berkenan, kita langsung menyimpulkan, kamu memang udah niat buruk, ingin menjelekkan saya, ingin menyerang saya. Tapi sesungguhnya bukankah kalau orang sampai memberanikan diri, memberitahukan kita tentang diri kita yang tidak positif, bukankah itu sebuah upaya yang keras, yang berat nggak mudah. Orang itu biasanya itu nggak mau gampang-gampang ngomong hal yang negatif tentang orang lain secara langsung. Jadi kalau sampai orang mengupayakan hal itu, seyogianya lah kita itu mengakui bahwa besar kemungkinan niatnya baik. Sebab kalau tidak, buat apa dia susah-susah merisikokan diri untuk berbicara langsung kepada kita. Ya, diperlukan keberanian kita juga untuk melakukan umpan balik mungkin. Menanyakan sebenarnya apa maksudnya itu. Tetapi itu memang dibutuhkan suatu kerendahan hati dari kita, Pak Paul. Betul sekali, sebab kecenderungan kita daripada merendahkan diri, bertanya dengan jujur apa itu yang menjadi pengamatannya tentang diri kita. Nah, reaksi pertama kita memang menangkis membenarkan diri. Akhirnya makin hari, bukannya kita menjadi orang yang benar di mata Tuhan, kita akhirnya sibuk membenarkan diri. Makin jauhlah kita dari kondisi sesungguhnya yang Tuhan inginkan dari kita. Ya, jadi kalau begitu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi orang yang benar, Pak Paul? Mazmur 92 ayat 13 dan 16 mengajarkan kita bagaimanakah kita dapat menjadi orang yang benar. Firman Tuhan berkata, orang benar akan bertunas seperti pohon korma, akan tumbuh subur seperti pohon aras di Libanon. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah, menjadi gemuk dan segar, untuk memberitakan bahwa Tuhan itu benar, bahwa Ia gunung batuku dan tidak ada kecurangan padanya. Nah, dari firman Tuhan ini, sekurang-kurangnya ada 3 hal yang bisa kita petik, Pak Gunawan, untuk menolong kita hidup sebagai orang benar.
Yang pertama, firman Tuhan berkata bahwa orang benar itu akan bertunas dan bertumbuh subur di dalam pelataran Allah, di dalam bait Allah. Nah, artinya apa? Di dalam iman kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Pertumbuhan adalah tanda adanya kehidupan. Jika kita hidup di dalam Tuhan, maka kita akan bertumbuh pula. Pertumbuhan rohani diukur lewat pertumbuhan iman. Orang yang tidak bertumbuh biasanya hidup dalam kecemasan ya, karena tidak ada iman. Jadi mengkhawatirkan segalanya. Nah, kadang kita hidup seakan-akan tidak ada Tuhan ini, Pak Gunawan. Kita mengupayakan segalanya, seakan-akan semua bergantung pada kita. Pada faktanya, Tuhan menentukan segalanya. Nah, tugas kita adalah beriman kepadanya dan percaya pada kasih setianya. Nah, misalkan kita lihat ya pada contoh orang Israel. Berulang kali orang Israel melihat Tuhan menyelamatkan dan memelihara mereka. Namun setiap kali masalah datang, mereka kembali mengeluh. Nah, inti masalah bukanlah terletak pada keluhan, bukan, melainkan pada ketidakpercayaan mereka. Berkali-kali ya mereka melihat Tuhan bertindak, tapi terus tidak percaya bahwa Tuhan sanggup dan akan menyelamatkan dan memelihara mereka. Nah, inilah tanda iman yang tidak bertumbuh. Pada akhirnya iman yang tidak bertumbuh akan mati. Nah, orang yang benar, orang yang sepenuhnya beriman kepada Tuhan, Pak Gunawan, dia tahu dah bahwa semua di tangan Tuhan. Jadi nggak takut dia itu tuh untuk menerima masukan negatif, nggak takut untuk mengakui kesalahannya. Ya memang ini tanggung jawab saya, ya memang saya salah. Nggak takut dengan hal-hal seperti itu, nggak takut melihat sisi gelap dalam dirinya dan diketahui sisi gelap itu. Kenapa? Dia sepenuhnya bertumpu ya pada Tuhan. Tuhan yang mengatur semuanya. Jadi pertumbuhan iman ini kan juga merupakan suatu proses, Pak Boleh. Apakah orang yang bersangkutan tahu bahwa dia sedang bertumbuh gitu? Seharusnya perlahan-lahan dia bisa melihat bahwa imannya bertumbuh, Pak Gunawan. Sebab Tuhan itu tuh nggak pernah berhenti untuk membentuk kita. Dia akan menghadirkan situasi demi situasi di mana untuk sejenak kita merasa kehilangan arah, kehilangan kendali atas hidup ini. Kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita dipaksa Tuhan untuk datang kepadanya, bersandar kepadanya. Jadi, di dalam kegelapan, ketidakmelihatan, nah, di saat itulah kita bersandar kepadanya, percaya bahwa Tuhan akan bisa menolong dan memelihara kita. Sewaktu itu terjadi, nah, kita pun berkata, nggak salah kita percaya Tuhan. Nggak salah saya beriman kepadanya. Sebab tangannya selalu cukup panjang untuk menolong kita. Dan misalkan dalam contoh, dalam kaitan dengan yang kita bicarakan ini, waktu dia misalkan mengaku salah, dia nggak membenarkan diri, dia mengaku salah. Nah, dia melihat kok Tuhan bekerja. Tuhan menolong. Tuhan membukakan jalan dan sebagainya. Nah, lewat peristiwa-peristiwa itu, imannya makin ditumbuhkan bahwa nggak apa-apa. Dan bisa kita ini percaya pada Tuhan. Ya, salah satu indikasinya memang orang itu selalu berada di bait Allah atau di pelataran Allah seperti yang Mazmur tadi katakan, Bapak. Betul, jadi orang yang memang mendahulukan Tuhan, yang benar-benar memikirkan, merenungkan firman Tuhan, dan hidup berdasarkan kehendak Tuhan. Hal yang kedua apa, Pak Paul, tentang orang yang benar ini? Firman Tuhan juga menekankan bahwa orang benar adalah orang yang mengalami sendiri kebenaran perkataan Tuhan, ya. Jadi apa yang Tuhan janjikan pasti ditepatinya. Sebab Tuhan tidak pernah dan tidak akan berbohong. Itu sebabnya orang benar hidup sepenuhnya atas dasar kuasa pemeliharaan Tuhan. Ia tidak ragu atau takut. Ia yakin bahwa Tuhan mengatur segalanya dengan sempurna. Ia tidak khawatir disalahkan sebab tanggung jawabnya adalah kepada Tuhan sendiri. Ia tidak takut penghakiman manusia sebab terpenting baginya hidup sesuai kehendak Tuhan. Jadi orang benar hidup atas dasar setiap perkataan Tuhan.
Itu sebabnya ia tidak mencemaskan penilaian orang terhadapnya dan tidak merasakan perlu membenarkan diri. Orang ini benar-benar mantap Pak Gunawan, kokoh. Sebab benar-benar apa yang diketahuinya itu bukan saja diketahui secara kepala ya, pengetahuan, tapi diketahui secara pengalaman hidup. Tuhan itu setia dan bukan saja dia tahu secara pengetahuan, tapi dia mengalami. Tuhan setia. Kok bisa ya Tuhan pelihara? Kok bisa ya Tuhan cukupi? Kok bisa ya Tuhan tolong? Kok bisa ya Tuhan lepaskan saya dari jerat-jerat dan masalah ini? Nah, pengalaman-pengalaman langsung itu membuat kita itu tambah hari tambah yakin akan kebenaran firman-Nya. Bahwa dia betul. Maka orang seperti ini nggak lagi perlu menemukan alasan untuk membenarkan diri. Dia perlu hidup apa adanya dan nanti Tuhan akan tolong dan Tuhan nanti akan lepaskan. Jadi sekali lagi nggak lagi takut dan khawatir. Ya, ini terkait dengan yang tadi yang pertama Bapak tentang imannya yang bertumbuh. Bahwa iman bertumbuh itu kan dasarnya dia membaca, mendengar, menghayati firman Tuhan itu sendiri Bapak. Nah, itu langkah awal yang mutlak harus kita jalani ya. Bagaimanakah kita bisa mengetahui janji Tuhan kalau kita tidak membaca firman-Nya. Jadi itu langkah pertama. Namun langkah kedua adalah sewaktu Tuhan menempatkan kita di posisi di mana kita tidak bisa ya menguasai hidup ini. Kita harus bersandar kepadanya. Kita harus melangkah dengan iman. Dan disitulah kita baru akan melihat kebenaran perkataannya. Pemenuhan janjinya. Kalau kita nggak pernah ya mengambil langkah kedua itu, mempercayakan sepenuhnya pada Tuhan, ya kita nggak mungkin melihat kebenaran firman-Nya, bahwa Tuhan itu benar-benar akan melakukan seperti apa yang dikatakannya. Ya, memang seringkali orang berkata percaya kepada Tuhan itu suatu langkah awal dan mudah, tetapi mempercayakan diri kepada Tuhan ini menjadi masalah yang lain, Bapak. Betul sekali. Jadi orang yang nggak bisa-bisa mempercayakan dirinya pada Tuhan, Pak Gunawan, akhirnya nggak pernah bertumbuh ya menjadi orang yang benar sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Ya, yang ketiga apa Pak Paul tentang orang benar ini? Firman Tuhan mengatakan orang benar bertahan dalam kebenaran sampai tua. Sebab ia terus menyaksikan pimpinan Tuhan atasnya, tatkala ia hidup dalam kebenaran. Ia tidak cemas kehilangan apa yang diharapkannya, karena ia tahu Tuhan sudah menetapkan porsi yang tepat untuknya. Itu sebabnya ia tidak terdorong untuk hidup dalam kecurangan. Ia tahu bahwa dalam kebenaranlah ia akan mendapatkan berkat Tuhan. Ia terus bertahan sampai tua, sebab ia tidak pernah kecewa pada Tuhan. Saya ingat percakapan saya atau pertanyaan saya kepada pendeta Philip Teng. Dia adalah seorang hamba Tuhan yang sudah sangat tua, berasal dari Hong Kong. Nah, dia melayani Tuhan dengan setia. Nah, waktu beliau datang ke Jakarta, saya pernah bertanya, apakah Bapak Philip Teng pernah mengalami kekecewaan hidup dengan Tuhan dan melayaninya selama ini? Beliau berkata, tidak pernah. Sebab bagi dia, melayani Tuhan dan hidup dalam Tuhan merupakan sebuah kehormatan. Bagaimanakah sebuah kehormatan yang begitu besar dapat mengecewakannya? Nggak bisa, dia bilang. Nah, orang kenapa kok bisa sampai tua bertahan? Menjadi orang benar, makin hari makin benar, makin hari makin bertumbuh. Karena apa? Dia menyaksikan, mengalami terus pemeliharaan Tuhan yang begitu setia. Maka dia terus bertahan sampai tua. Tapi orang yang tidak mengalaminya, nggak sampai tua pun udah jatuh lagi. Ya, itulah sebabnya ada beberapa orang yang memang mempertaruhkan nyawanya demi kebenaran ini sendiri, Pak Paul. Betul sekali. Makanya ya ada orang yang rela ya kehilangan segalanya, bahkan kehilangan hidupnya demi ya Tuhan, demi Kristus Juru Selamat kita yang telah setia memelihara hidup kita dan telah begitu berkorban untuk dosa kita. Ya, jadi sebenarnya mempertahankan kebenaran di dalam diri seseorang ini adalah suatu upaya yang mendapat dukungan penuh dari Tuhan, bukan dengan kekuatannya sendiri gitu, Pak Bang. Betul. Pokoknya selama kita mempertahankan kebenaran Tuhan ya, kita akan terus dipelihara Tuhan.
Janganlah sampai kita mempertahankan kebenaran sendiri, alias membenarkan diri. Nah, itu yang Tuhan tidak kehendaki. Nah, kesimpulannya apa Pak Paul dari kehidupan orang yang benar ini? Dapat kita simpulkan bahwa hidup orang yang benar akan menghasilkan buah yang lebat dan segar. Sebaliknya, hidup orang yang membenarkan diri dan berjalan dalam kecurangan, akhirnya hanyalah menghasilkan buah yang pahit. Nah, ini buah manis, buah pahit ini seperti apa? Contoh konkretnya, Pak Paul. Nomor 1 ya, yang pasti dirasakan oleh orang di sekitar kita adalah kepahitan-kepahitan, kekecewaan. Tapi bagi orang yang hidupnya benar, orang di sekitarnya itu tuh selalu akan mencicipi manisnya hidup dengan dia, manisnya berbicara dengan dia, manisnya mendengarkan kata-katanya. Itu semua adalah buah-buah yang dicicipi. Nah, kita mesti ingat satu hal, Pak Gunawan. Kita ini pohon yang berbuah. Kita sendiri sebetulnya tidak memakan buah itu. Buah itu dimakan oleh orang lain. Jadi, manis atau tidaknya memang nantinya itu ditentukan oleh orang di sekitar kita. Kalau hidup kita membuahkan buah yang manis, orang di sekitar kita menerima berkat manisnya. Tapi kalau hidup kita memang menghasilkan buah yang pahit, orang di sekitar kita akan terus memakan buah-buah pahit dalam hidupnya gara-gara kita itu. Dan orang di sekitar kita itu justru anggota keluarga kita, Pak Paul ya? Seringkali demikian.